فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa tercurah tidak henti-hentinya kepada kita semua, yang zahir maupun yang batin. Terkhusus pada kesempatan malam hari ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita untuk kita bisa melangkahkan kaki-kaki ini menuju rumahnya. Karena sungguh langkah-langkah ini, akhwani fillah, bukan langkah-langkah yang sia-sia, tapi langkah-langkah yang begitu banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan kullama ghada aw rah." Siapa saja yang berangkat ke masjid dari waktu pagi sampai sebelum zawal. Karena ghada itu ungkapan untuk seseorang pergi di awal hari dan batasannya sampai sebelum zawal. Auraha atau dia pergi ke masjid setelah zawalus syams, setelah tergelincirnya matahari, yaitu pergi ke masjid di waktu siang. Nah, berarti makna hadis siapa saja yang berangkat ke masjid di awal hari ataupun di siang hari sampai malamnya. Karena ungkapan rah dimulai dari semenjak tergelincirnya matahari terus sampai malam hari. Berarti mencakup semua waktu, akhwani fillah, kapan saja seorang pergi ke masjid. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan baginya jamuan setiap dia berangkat ke masjid, baik di pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam hari. Karena nuzul dalam hadis ini, akhwani fillah, yaitu sesuatu yang dipersiapkan untuk para tamu. Maka dari sini kita ketahui betapa mulianya orang-orang yang mau mendatangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah tamu-tamu Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan dipersiapkan jamuan di surga di setiap dia berangkat ke rumahnya. Masuk di dalamnya apakah dia berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat fardu, maupun dia berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat sunnah. Demikian pula dia berangkat ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu. Dan ini lebih dan lebih lagi keutamaannya.
Karena selain hadis tadi juga masuk dalam cakupan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk dia menuntut ilmu padanya, dia melangkahkan kakinya, mengayuh kendaraannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dengan sebab upaya dia tersebut jalan menuju surganya. Sehingga seharusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik tersebut, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, yang semoga sebagaimana Allah telah kumpulkan kita di sini, Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya kelak di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita membahas sampai pada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang permasalahan wali ini yang merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya nikah. Dan syarat sahnya nikah ada berapa? Aba Fauzan masih ingat? Ada? Yang pertama yaitu adanya wali. Baik. Yang kedua, nah, adanya ta'yin, yaitu penetapan siapa yang mau dinikahkan. Penetapan ditetapkan betul si pihak wanita dan pihak laki-laki siapa. Tidak boleh nikah untuk apa? Sesuatu yang tidak jelas. Misalnya orang tua punya 2 putri, kemudian mengatakan aku nikahkan kamu dengan putriku. Tidak ditegaskan siapa. Ini tidak sah. Kemudian yang ketiga, taib. Terjadi khilaf tentang masalah saksi, insyaallah kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Yang jelas, nah, disepakati apa? Adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Taib. Dan terkait masalah saksi, sebagian memasukkan dalam syarat akhwani fillah, tapi yang rajih, nah, adanya 2 orang saksi bukan termasuk dalam syarat sahnya nikah. Yang insyaallah taala nanti kita bahas. Nah, terkait masalah wali nikah, siapa yang menjadi wali nikah pada pertemuan yang lalu? Abah Hizam. Nah, secara umum dulu, kaidah secara umum yang menjadi wali nikah bagi seseorang adalah siapanya? Satu kata. Kalau itu kan banyak ayah, ini kurinci. Kita ingin kata yang global dulu. Asobah. Nah, yang menjadi wali nikah seorang wanita adalah asobahnya. Siapa itu asobah? Yaitu kerabat wanita dari jalur laki-laki. Nah, yang urut-urutannya, nah, tingkatan wali itu, wali nikah itu punya urutan, ikhwan. Yang apa? Dimulai dari wali yang paling kuat, kemudian setelahnya. Tidak boleh loncat. Kapan saja ada wali yang kuat kok dia loncat kepada wali yang lemah di bawahnya, maka tidak sah nikahnya. Taib. Urut-urutan wali dari yang terkuat apa? Dari tingkatan ubuwah, kemudian bunuwah, ukhuwah dan umumah. Taib, ini mudahnya. Kemudian kalau mau dirinci, berarti apa? Tingkatan paling kuat adalah ayah. Ayah si wanita.
kemudian terus ke atas. Kalau ayah ini tidak ada, berarti apa? Ayahnya ayah, berarti kakek dari jalur ayah. Kalau ayahnya ibu, boleh tidak jadi wali? Tidak boleh, karena itu dari jalur ibu. Kemudian ayahnya ayah. Nah, terus ke atas, kalau seandainya masih ada, kok ayahnya meninggal, kakeknya meninggal, buyutnya ada, maka itu yang menjadi wali. Kalau ternyata jalur ini sudah tidak ada, sudah meninggal semua, maka beralih ke jalur kedua, di bawah yaitu ubuwah, yaitu bunuwah. Kalau si wanita yang mau nikah ini sudah punya anak, maka apa? Berarti ke anak laki-lakinya, dengan syarat anak laki-laki tersebut seorang yang telah baligh dan rasyid. Tidak bisa menjadi wali kalau belum baligh dan belum rasyid, tidak mengetahui masalah hak ibunya. Cuman ditipu, nak nikahkan aku dengan ibumu, dikasih 50.000. Langsung iya dinikahkan, tidak peduli laki-laki itu baik atau buruk. Ini tidak sah jadi wali, karena tidak mengetahui kemaslahatan orang yang mau dia nikahkan. Kalau anak tidak ada, berarti turun ke jalur yang ketiga, yaitu ukhuwah. Punya saudara laki-laki tidak? Wanita ini punya saudara laki-laki tidak? Kalau punya saudara laki-laki, maka bisa menjadi walinya. Baik. Kemudian kalau tidak ada saudara laki-laki, maka turun ke jalur yang keempat, yaitu umumah, paman. Paman dari jalur bapak, yaitu saudara laki-laki bapak. Baik. Kemudian kalau tidak ada, ya anak saudara laki-laki bapak, berarti apa? Saudara sepupu laki-laki. Ini menunjukkan akhwanifillah bahwasanya kewalian nikah itu tidak sama dengan perkara mahram. Karena bisa saja seorang menjadi wali nikah tapi bukan mahram. Bahkan seorang wali boleh menikahi wanita yang menjadi yang menjadi orang di bawah kewaliannya. Makanya diungkapkan dalam kitab-kitab fikih, seorang wali menikahi wanita untuk dirinya. Bisa. Seperti ketika tidak dapat lagi, tidak ada wali yang di atas, semuanya tidak ada, tinggal dia sebagai walinya. Saudara sepupu laki-laki. Saudara sepupu laki-laki boleh menikahi saudarinya ini. Berarti aku nikahkan kamu dengan diriku. Baik, dengan mahar sekian-sekian. Dan ini diperbolehkan ketika tidak didapati wali-wali yang di atasnya. Ini mengenai perkara wali. Sekarang kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa syahidai adlin. Kata beliau, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Saksi yang adil maksudnya akhwanifillah, istilah adalah di sini yang terkadang diungkapkan dengan adil, yang sebenarnya belum bisa untuk mewakili istilah adil dalam istilah syar'i. Karena al-adil yang rajih akhwanifillah pengertiannya yaitu man ghalabat alaihi ta'ah, yaitu siapa saja yang sifat ketaatan itu mendominasi. Inilah adil. Sifat kesolehan, sifat ketaatan mendominasi, bukan menjadi syarat seorang masuk kategori adil tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, karena kita semua jelas terjatuh dalam yang namanya dosa. Tapi siapa saja yang sifat taat kepada Allah itu mendominasi, maka itu masuk kriteria adalah. Bukan seorang yang fasik, bukan seorang yang mujahir, terang-terangan menunjukkan kemaksiatan dan seterusnya. Mengenai 2 orang saksi yang adil ini akhwanifillah, terjadi khilaf apakah itu termasuk di dalam syarat sahnya nikah atau bukan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya 2 orang saksi ini bukan termasuk syarat. Kenapa? Karena tidak
datang dalil yang menunjukkan persyaratannya. Nah, adapun hadis yang padanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, maka tambahan lafaz wa syahidai adlin adalah tambahan yang lemah. Karena hadis yang sahih berhenti pada la nikaha illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Adapun tambahan 2 orang saksi, nah ini tambahan yang lemah, tidak bisa dibangun hujjah padanya. Tapi akhwani fillah, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'linun nikah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Umumkanlah nikah. Naam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini juga dirajikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, menegaskan bahwasanya yang menjadi inti untuk syarat yang keempat, adalah apa? Pernikahan tersebut diketahui oleh manusia. Baik dengan 2 orang saksi yang adil, atau yang penting sudah jelas ma'ruf diketahui orang. Kapan saja salah satu dari 2 perkara tadi terpenuhi, maka sudah sah pernikahan. Nah, ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Taib, ketika menyebutkan tentang syarat-syarat nikah, di antaranya adalah apa? I'lanun nikah. Nah, baru adanya 2 orang saksi itu masuk dalam kategori i'lanun nikah. Wa min i'lanihi syahadatu adlain wa isharuhu wa idharuh. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, dan di antara bentuk pengumuman nikah ini adalah adanya 2 orang saksi. Karena ketika sudah ada 2 orang saksi, sudah jelas pernikahan tersebut diketahui manusia. Atau dengan apa? Ishar dan idhar, yaitu disebarluaskan. Seandainya tidak ada yang hadir zaman sekarang, sudah apa? Mudah dengan alat-alat publikasi, sudah apa? Disebarluaskan. Walaupun tidak hadir pada saat akad, tapi ternyata apa? Sudah masyhur si fulan dan fulanah menikah, maka sah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya sudah terkenalnya bahwasanya 2 orang insan, ya, laki-laki dan perempuan telah menikah, cukup dengan apa? Sudah dikenal, sudah masyhur. Tentunya setelah ada apa? Syarat-syarat yang lain, walaupun tidak hadir 2 orang saksi dalam akadnya, yaitu pada kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyah. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa qala an-nas la nadri atazawwajaha am ittakhadhaha umma walad. Manusia mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah, kami tidak tahu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya ataukah menjadikannya sebagai apa? Ummu walad, yaitu menjadikan sebagai apa? Budak perempuannya. Karena asalnya adalah tawanan beliau ini, Safiyah. Makanya para sahabat tidak tahu apakah Nabi menikahinya ataukah apa? Menjadikannya ummu walad. Qalu in hajabaha fahiya mar'atuh wa illam yahjubha fahiya ummu walad. Maka mereka pun kemudian mengambil qarinah. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghijabi istrinya, menghijabi Safiyah ini, berarti Nabi menjadikannya istri. Ini menunjukkan akhwanifillah, sebagai bentuk pemuliaan seorang laki-laki kepada istrinya, kasih hijab. Bukan malah apa? Dileher. Bukan malah apa? Ditunjukkan kepada manusia auratnya atau kecantikannya. Di antara bentuk penghormatan seorang laki-laki kepada istrinya dengan menghijabinya dengan hijab yang syar'i. Akan dijadikan qarinah. Kalau Nabi menghijabi istrinya, berarti apa? Dia menjadikan Safiyah sebagai istri.
Tapi kalau tidak menghijabinya berarti dijadikan sebagai budak. Nah, dijadikan sebagai budak perempuan. Nah, kita juga milih mana? Baik. Kalau istri-istri kita tidak dihijabi, kalau zaman dulu itu dianggap menjadikannya sebagai apa? Budak perempuan. Nah, falamma arada an yarkaba hajabaha. Ternyata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk apa? Untuk naik kendaraan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghijabinya. Faqa'adat ala ajuzil ba'ir. Fa'arafu annahu qad tazawwajaha. Nah, dihijabi kemudian duduklah di bagian ujung unta. Maka dengan itu para sahabat pun tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menikahinya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada saksi. Nah, baik. Tapi apa? Ketika sudah masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Sah. Nah, baik. Sah karena masyhur bahwasanya si fulan dan fulanah telah menikah. Cuma nakhwanifillah, karena hal ini adalah khilaf di kalangan para fuqaha, maka ahsan ketika seseorang ingin melakukan akad nikah untuk apa? Untuk tetap berusaha mewujudkan adanya dua saksi nikah sehingga tidak ada apa? Tidak ada celaan atau tidak ada omongan dari pihak luar yang mungkin nanti akan menjadikan hati tidak nyaman. Baik. Karena hal-hal yang seperti ini apalagi rentan untuk seorang, misalnya seorang sunni, seorang dai, rentan untuk apa? Dicela, dihinakan atau dijatuhkan dari sisi ini, yang padahal seandainya dia menempuh untuk mendatangkan dua saksi itu juga jelas merupakan perkara yang syar'i. Nah, maka diupayakan tetap untuk seorang mendatangkan dua saksi yang adil dalam pernikahan. Nah, jadi untuk persyaratannya, terwujud akhwanifillah syarat yang keempat, apakah dengan menghadirkan dua saksi ataukah dengan memasyhurkannya dan menampakkan bahwasanya dua orang tadi menikah. Dan di antara yang menguatkan untuk i'lanun nikah, kemudian setelahnya dengan walimah, dan setelahnya dengan apa juga mengadakan adanya apa? Menabuh duf pada walimah tersebut, menabuh rebana. Ini diberi rukhsah dalam acara walimatul urs bagi para wanita. Baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wasadaqin qalla au kathur. Dan juga harus ada yang namanya sadaq. Sadaq istilah lain dari mahar. Nah, istilah lain dari mahar. Dan mahar termasuk di antara kewajiban yang harus ada dalam suatu pernikahan. Apa? Mahar, mahar menjadi suatu yang sifatnya wajib, tidak masuk dalam syarat. Baik, para ulama tidak memasukkan mahar dalam syarat, tapi masuk dalam apa? Kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang harus ada dalam suatu akad nikah. Makanya shadaq bisa tidak disebutkan. Seandainya seorang menikahkan putrinya, saya nikahkan kamu dengan anakku ini. Taib, sudah seperti itu saja sah. Tanpa menyebutkan mahar. Tapi ketika tanpa ada penyebutan mahar, maka ditetapkanlah mahar untuk wanita ini berdasarkan keumuman wanita di tempat tersebut. Untuk apa? Membedakan antara seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada laki-laki, karena ini haram. Sebab
menghibahkan diri kepada seorang laki-laki akhwani fillah, yaitu dia menyerahkan dirinya tanpa mahar. Ini hanya kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mahar, firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita-wanita mahar mereka sebagai bentuk pemberian, dan juga sebagai bentuk ganti atas apa? Atas dihalalkannya farjinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam banyak hadis memerintahkan para sahabat radhiyallahu alaihim untuk memberikan mahar walaupun dengan sesuatu yang remeh. Seperti kisah seorang laki-laki dalam hadis Sahal bin Sa'ad yang mau menikahi seorang wanita, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mencari sesuatu yang bisa dia gunakan sebagai mahar. Akhirnya dia mencari, ternyata tidak punya apa-apa, sampai Nabi katakan pada hal yang sangat rendah nilainya, iltamis walau khataman min hadid. Cari walaupun hanya sekedar cincin besi. Nah, cincin besi berapa nilainya? Nah, mungkin pakai kawat bagel di undal-undal jadi cincin besi. Nah, dari pakai mur. Nah, tapi itu pun tidak punya. Nah, maka baru beralih pada sesuatu yang bukan benda, yaitu dengan pengajaran Al-Quran kepada sang istri. Ini menunjukkan penekanan untuk seorang ketika menikah harus ada maharnya. Baik mahar itu ditunaikan saat itu atau nanti. Nah, demikian pula dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika menikahi seorang wanita Ansar, bertanya, "Kam asdaqtaha?" Berapa kamu berikan sebagai mahar untuknya? Kemudian dijawab, "Waznu nawah min zahab." Yaitu emas dengan dengan kadar beratnya seperti beratnya satu biji kurma. Dan Nabi sendiri alaihi salatu wassalam juga mencontohkan di mana beliau menikahi istri-istri beliau dengan mahar. Dan dinukilkan ijma' tentang wajibnya mahar sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dan yang utama dalam mahar akhwanifillah yang mudahnya. Baik, untuk meringankan perkara mahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan dalam hadis beliau agar mahar seorang wanita itu tidak meminta sesuatu yang tinggi. Nah, tidak meminta sesuatu yang tinggi yang menjadikan calon suaminya kesulitan. Bahkan dijadikan sebagai salah satu tanda baiknya pernikahan dan juga tanda dari keberkahan seorang wanita. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan dari Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Khairun nikah aisaruh. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudahnya. Mudah dalam urusan mahar, tidak berbelit-belit. Mudah dalam urusan penentuan waktu juga tidak berbelit-belit. Sebagian waktu saja ruwet, ya kan? Menentukan waktu saja ruwet. Juga mudah dalam pengaturan nanti acara walimahnya bagaimana. Dan terutama di sini dalam masalah mahar, mudah. Dan juga dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan sanadnya hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min
yumnil mar'ah tashilu amriha wa qillatu sadaqiha. Di antara bentuk keberkahan seorang wanita adalah mudahnya perkaranya. Ini juga penting bagi para akhwat, para ummahat untuk apa? Jadi wanita yang apa? Yang tidak ruwet kalau berurusan dengannya. Tapi mudah. Urusannya mudah. Diajak ngomong gampang. Diajak musyawarah gampang. Urusannya tidak rumit. Demikian pula wakillatu sadaqiha, dan sedikitnya mahar untuknya atau sedikitnya mahar yang dia tuntut. Di sini maksud qillatu sadaqiyah yaitu sedikitnya mahar yang dituntut oleh wanita tadi. Karena asal dari mahar ikhwan ini adalah murni hak si wanita. Jadi boleh si wanita menyebutkan aku minta mahar sekian-sekian. Dan ketika dia menyebutkan untuk apa? Berupaya tidak memperberat dan mempermudah urusan calon suaminya. Ini kalau kita memperhatikan pihak si wanita, kawan. Untuk apa? Dia tidak mempersulit dalam urusan mahar dan tidak menuntut sesuatu yang besar. Adapun dari pihak laki-laki, apa yang utama baginya, khwanifillah, maka yang utama baginya untuk berusaha memberikan mahar seandainya tidak disebutkan, atau seandainya kok dia melihat mahar yang diminta sedikit, untuk memberikan sesuatu yang sesuai dengan kadar kemampuannya jika memang dia mampu memberi lebih. Kenapa? Karena kalau kita melihat mahar Nabi SAW kepada istrinya kalau dikur saat ini besar, kan? Nabi mengatakan demikian, yaitu bahwasanya di antara bentuk keberkahan dan kebagusan seorang wanita adalah apa? Sedikitnya mahar yang dia tuntut. Tapi bersama dengan itu Nabi SAW ketika memberikan mahar kepada istri-istri beliau, maharnya besar. Perhatikan penuturan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya kam kana sadaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa dulu maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan? Dan ini sebagian tabi'in bertanya seperti itu bukan apa? Lah kamu ini apa istilah sekarang? Yang suka ingin tahu? Kepo. Kamu kok pengen tahu segala? Mereka ingin tahu hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan seperti orang masa sekarang yang cuma sekedar ingin tahu urusan orang. Tapi karena perkara yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sedetail apapun berusaha kita tahu, akhwan. Untuk apa? Kita jadikan sebagai apa? Sebagai tolak ukur. Maka ketika ditanya demikian, Aisyah pun tidak kemudian berkelit. Tapi menjawab, karena memang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi itu ilmu. Kana sadaquhu li azwajihi 12 uqiyah wa nashan. Atadri man nashu? Qultu la. Qalat nisfu uqiyah. Fatilka 500 dirham. Hadis dikeluarkan Imam Muslim. Kata Aisyah, adalah dulu mahar Nabi SAW untuk istri-istri beliau adalah apa? 12,5 uqiyah. Karena an-nish atau an-nash. Ini yang tabi'in zaman dulu saja mereka juga nggak tahu menunjukkan bahasa Arab, akhwan, luas sekali kosakatanya. Yang tabi'in saja ketika ditanya oleh Aisyah, atadri man nash? Apa itu nash? Kamu tahu enggak maknanya? Dia tidak tahu. Ini padahal Arab asli. Apalagi kita, kawan, kalau tidak semangat belajar bahasa Arab, tidak semangat mengumpulkan kosakata bahasa Arab, ya jalan di tempat. Kalau kalangan Arab saja banyak sekali kosakata yang belum diketahui, apalagi kita.
Nah, berarti mahar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istri beliau adalah 12,5 uqiyah yang kalau mau diganti dengan dirham nilainya 500 dirham. Kenapa, akhwan? Karena satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Berarti 12,5 uqiyah berarti 40 kali 12,5. Maka jumlahnya 500 dirham. Nah, kita belum tergambar 500 dirham itu berapa ya. Jangan sampai bayangannya cuma 500 kilo, 500 rupiah. Nah, 500 dirham itu besar. Kalau zakat, perak. Nah, kalau zakat, akhwan, zakat perak berapa dirham? Nisab untuk zakat perak berapa dirham? Kalau 6 gram digramkan berapa? 595 gram. Kalau dijadikan dirham masa dulu yaitu 200 dirham. Makanya untuk mengetahui 1 dirham itu berapa gram, berarti kan kita butuh membagi berapa? 595 dibagi 200 agar kita tahu 1 dirham itu berapa gram zaman sekarang. Nah, dan kalau kita coret-coret, tadi saya sudah berusaha hitung. 1 dirham itu berarti 2,975 gram perak. Ya, 1 dirham itu beratnya kan 2,975 gram. Berarti mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau digramkan 500 kali apa? 2,975 gram perak. Berarti totalnya 1 kilo 487 gram. Kenapa? 1487,5 gram perak. Nah, tinggal dikalikan berapa rupiah kan? Berapa rupiah apa? Karena tadi kurs untuk hari ini untuk perak 18.800. 1 gramnya 18.800 perak. Untuk perak nilainya ini. Berarti kan jadinya 18.800 kali berapa tadi? 1.487,5 gram. Totalnya 27.965.000. Ini mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk Aisyah dan istri-istri karena beliau katakan shadaquhu li azwajihi. Yaitu mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istrinya ini 12,5 uqiyah. Kalau kita hitung dengan hitungan masa kini tadi ketemunya berarti apa? 27.965.000 kawan. Ya mudahnya sudah 27 juta gitu. Baik. 28 ya kan, 900 ya, 28 juta. Besar ya kan? Besar, kita seperangkat alat salat. Baik. Kalau ya. Baik. Nah, ini menunjukkan besar, kawan. Nah, termasuk besar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kawan, menegaskan bahwasanya upayakan untuk pemberian mahar, atau seorang ketika meminta mahar tidak melebihi mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istri, sebagaimana pula mahar yang diminta untuk putri-putri beliau. Kata beliau di sini, wal mustahabbu fi sadaqi ma'al qudrati wal yasar an yakuna jami'u ajilihi wa ajilihi la yazidu ala mahri azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala banati. Ini kalau orang yang kondisinya mudah, orang punya duit. Yang disunahkan dalam masalah mahar ketika seorang punya kemampuan dan dia punya keluasan harta.
Untuk apa? Untuk mahar, baik mahar yang disegerakan atau seandainya mahar yang diutang. Mahar boleh diutang, Pak. Taib. Yang tunai maupun yang diutang, untuk tidak lebih dari mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istrinya maupun mahar putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kisarannya, ikhwan, wa kana baina 400 ila 500 bid-darahim al-khalisah. Taib, yang kisaran mahar mereka ini yaitu 400 sampai 500 dirham. Ya, kalau istri Nabi tadi, Nabi memberikan 500 dirham. Kemudian kata beliau, fahadihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena menunjukkan bukan cuma satu tok, ya kan, istri-istri Nabi. Beliau apa? Nah, mafhumnya di sini belum menyamakan, ikhwan, kecuali pada apa? Pada seorang istri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan maharnya dengan apa? Dengan kemerdekaannya. Siapa itu? Yang maharnya adalah dengan dimerdekakannya beliau dari perbudakan. Hah? Safiyah. Naam. Taib. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man fa'ala dzalika faqad istanna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shadaq. Nah, beliau berbicara tentang kondisi orang yang apa? Yang punya keluasan harta. Untuk apa? Tidak lebih dari apa? Mahar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tekankan lagi, faman da'athu nafsuhu ila an yazida sadaqa ibnatihi ala sadaqi banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allawati hunna khairu khalqillahi fi kulli fadilah wa hunna afdalu nisa'il alamin fi kulli sifah fahuwa jahilun ahmaq. Ini keras kata beliau. Celaan bagi apa? Para orang tua yang ingin meminta mahar dari calon mantunya. Minta mahar kok lebih dari mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istri atau mahar putri-putri Nabi. Kata beliau, siapa saja yang jiwanya mendorong untuk minta lebih dalam masalah mahar bagi putrinya. Nah, kita punya putri ingin dinikahkan, kemudian nuntut mahar kok lebih dari maharnya putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah di antara sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam semua fadilah, dan mereka termasuk di antara seutama wanita di jagat raya ini pada semua sifat-sifat. Kok ada orang tua yang ingin menuntut mahar lebih dari mahar tersebut, maka dia jahilun ahmak. Dia seorang yang jahil, seorang yang dungu. Ini keras dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kawan. Agar apa? Para orang tua ketika meminta mahar untuk putrinya tidak melebihi apa? Mahar untuk putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena putri-putri Nabi wanita-wanita yang utama. Demikian pula para ummahatul mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan mahar seperti itu sebagai bentuk pemuliaan dan ketika beliau mampu. Ini berbicara tentang kondisi orang yang mampu. Adapun kondisi seorang yang tidak mampu, akhwan, maka maharnya ya mana yang mudah baginya. Makanya kalau dari kisah tadi, siapa yang maharnya emas seberat nawah, seberat biji kurma? Abdurrahman ibni Auf. Taib, Abdurrahman ibni Auf kalau dihitung oleh Imam Syafi'i, taib, wazni nawah min dahab, an-nawah rub'un nish. Wan nashu nisfu uqiyah, wal uqiyah arba'una dirham. Fayakunu khamsata darahim. Imam Syafi'i ngitung berarti maharnya Abdurrahman ibn Auf saat itu cuma 5 dirham. Mahar istri Nabi berapa? 500 dirham. Ini cuma 5 dirham, berarti hitungannya mudah. Berapa cuman? Berarti cuman 279.650. Ya kan? Enggak sampai sejuta. Enggak sampai sejuta. Ini terkait masalah mahar. Berarti mahar tidak ada batasan minimal, tidak pula ada batasan maksimal. Tapi seorang ikhwan ketika dia dalam kondisi
kondisi mudah, kondisi lapang untuk tidak menuntut lebih dari mahar putri-putri Nabi atau mahar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha nyontoh bagusnya. Nah, adapun dalam kondisi di bawah itu, maka mana yang dia mampu. Nah, makanya seorang wanita upayakan melihat kondisi suaminya, kondisi calon suaminya. Nah, mana yang mudah bagi suaminya, maka itu bagus. Baik. Kemudian terkait masalah mahar, setelah kita tahu tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal, terus dhabit yang bisa jadi mahar itu apa? Nah, yang menjadi patokan sesuatu bisa jadi mahar, ikhwan, yaitu kullu ma sahha thamanan wa ujratan wa in qalla sahha sadaqan. Ini kaidahnya, setiap perkara yang memiliki nilai jual atau sesuatu manfaat yang bisa memiliki nilai untuk diupah, maka itu bisa sah menjadi apa? Mahar. Taib. Ini dhabitnya, yaitu apa tadi? Sesuatu benda, segala sesuatu benda yang memiliki nilai jual, ada nilai jualnya, ada nilai uangnya, bisa jadi mahar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Cari cincin walaupun cincin besi, karena bisa dijual. Walaupun di loaan dapat berapa misalnya, ada nilai jualnya. Taib. Dan diupayakan yang pertama kali dalam mahar untuk kriteria ini, akhwan, sesuatu yang sifatnya harta. Sifatnya harta. Apakah cincin, emas, atau mata uang, atau yang lainnya yang memiliki nilai jual. Ketika seorang tidak punya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan laki-laki itu kan memerintahkan sampai tingkatan sesuatu yang paling rendah nilainya, sehingga kita kalau masih bisa membelikan sesuatu atau memberikan uang, walaupun cuma mungkin taib jilbab dan 100.000 itu khair, daripada apa? Seorang beralih kepada sesuatu yang sifatnya manfaat yang bisa dinilai dengan apa? Dengan ujrah, dengan upah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru beralih kepada apa? Mahar yang sifatnya kemanfaatan yang bisa diupah itu setelah tidak bisa ngasih harta apapun. Makanya ketika laki-laki itu tidak punya harta sama sekali untuk dijadikan mahar, baru apa? Baru zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan kamu dengan apa? Dengan mahar apa? Dengan mahar apa yang kamu miliki berupa hafalan Al-Quran untuk engkau ajarkan kepada istrimu. Ini makna hadis, bukan kemudian maharnya apa? Mahar hafalan Al-Quran dia setor kepada istrinya. Ini salah dalam memahami hadis. Kenapa? Karena setoran Al-Quran tidak bisa dinilai dengan apa? Dengan uang, tidak bisa diupah. Tapi kalau pengajaran kita ngajari, itu bisa dinilai upah. Taib. Maka apabila tidak memiliki suatu harta untuk dijadikan mahar, boleh dengan sesuatu yang sifatnya tadi pekerjaan yang bisa diupah. Seperti misalnya tadi menikahi seseorang dengan mahar apa? Pengajaran Al-Quran sampai hafal Al-Baqarah misalnya. Ya, dia berupaya untuk mengajarinya sampai hafal Al-Baqarah. Tapi sesuatu yang seperti ini kan sulit untuk dinilai, ya kan? Ternyata istrinya malas-malas, pokoknya aku enggak mau ngapal, ya repot. Enggak tunai. Utang terus. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan yaitu apa? Maharnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam kepada apa? Kepada putri dari apa? Dari orang soleh Madian. Terjadi khilaf apakah beliau Nabi Syuaib atau bukan, ikhwan. Taib. Seorang soleh dari Madian, taib, dinikahkan dengan mahar apa? Bekerja ngurusi kambing-kambing selama berapa tahun? Anta jurani sama niyah hijaj. Diminta apa?
untuk bekerja ngurusi gembalaan Tsamaniyah Hijaj 8 tahun. Ini juga maharnya kalau dinilai gede ini. Nah, taib 8 tahun. Nah, kemudian kalau mau menyempurnakan 10, maka itu dari dirimu sendiri. Dan para ulama mengatakan yang dipilih oleh Nabi Musa adalah yang utama karena ini sifat para anbiya. Nah, berarti beliau memilih untuk apa? Sebagai maharnya bekerja selama 10 tahun. Walaupun yang dituntut 8 tahun, tapi beliau menyempurnakan 10 tahun. Ini menunjukkan boleh mahar yang berupa kemanfaatan, tapi kemanfaatan yang bisa dinilai ujrah, bisa dinilai upah. Baik. Seperti misalnya, seorang minta, maharnya apa? Maharnya, baik, bangunkan aku, satu rumah misalnya. Baik. Bangunkan candi, tidak boleh, Baik, minta dibangunkan rumah, misalnya, tapi apa? Dari orang tua, modal apa bahan-bahannya, cuman dia apa? Pekerjanya. Ini. Karena kalau dari sisi material jelas masuk kriteria yang pertama, ya kan, karena berupa harta. Nah, ini terkait dobit sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Nah, yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari wasadakin qalla au kathur. Nah, kapan saja pernikahan tidak disebutkan suatu mahar, maka ditetapkan mahar untuk wanita-wanita yang semisal dengannya. Dilihat mahar ibunya, mahar saudari-saudarinya berapa, maka disamakan ketika mampu. Ini ketika terjadi khilaf. Di kalangan apa? Di kalangan suami istri ini, dulu maharnya berapa tidak disebut. Si istri nuntut tinggi, si laki-laki apa? Mau ngasihnya sedikit. Maka persengketaan ini dikembalikan kepada kebiasaan wanita setempat. Kemudian kata beliau, wa man lam yakun lahu waliyun fasultan waliyyu man la waliyalah. Dan siapa saja yang tidak memiliki wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang pembagian wali, bahwasanya yang terakhir ketika tidak didapati semua wali dari jalur asabah, maka kembali kepada sultan, kembali kepada penguasa kaum muslimin yang di negeri kita yang telah diamanahkan kepada pihak kantor urusan agama, dan itu sultan. Mereka menjadi wali bagi wanita-wanita yang sudah tidak ada walinya. Misalnya seorang wanita sejak kecil sebatang kara ditemukan, tidak tahu siapa, orang tuanya, saudari-saudarinya tidak ada, waliyadzubillah, maka ketika mau nikah yang menjadi wali adalah sultan. Atau semuanya sudah meninggal, dilacak tidak ada walinya, maka kembali ke sultan. Wallahu taala alam. Ini terkait perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala tentang syarat nikah, kemudian mahar dan wali nikah. Wallahu ta'ala a'lam.